seperti apa sih sampai akhirnya hari ini menggelar syukuran ya, sekalian iftar juga seperti apa sih? Karena dari awal setiap ketemu sama orang, kapan syukuran rumah barunya, kapan bisa main ke rumahnya, gitu-gitu. Jadi banyak yang tanya, terus akhirnya aku bilang ke suami, memutuskan kayak gimana kalau misalnya kita bikin syukuran, karena kan kalau syukuran undang anak yatim dan pengajian itu udah 2 kali. Akhirnya aku putusin buat undang teman-teman biar sekalian silaturahmi, karena momennya juga lagi lebaran, mau lebaran, lagi bulan puasa, jadi barengan sama buka puasa bersama gitu. Gimana akhirnya? Impian nggak sih rumah impian? Banget banget, karena aku selalu kirim foto-foto rumah gitu ke suami aku, dan alhamdulillah akhirnya Ya sebenarnya tadinya kan keluarga kita keluarga kecil terus nambah anak, jadi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan aja sebenarnya. Jadi di saat lihat rumah ini, ya tamannya lumayan besar buat anak-anak main, terus kamarnya cukup gitu. Jadi ya udah, pas di sini kompleknya juga suasananya nyaman buat anak-anak, ya udah nggak harus pikir. Sebenarnya dia nggak tahu bahwa rumah ini aku jadiin gitu. ya gitu. Karena aku selalu ngerengek minta terus kata dia halu gitu kan pertamanya, terus ternyata Nggak bangun sebenarnya waktu itu, pengennya bangun tanah dari nol, cuma memang butuh effort yang ya capek banget gitu ya, hampir 2 tahun gitu harus bangunnya. Aku ngobrol berapa lama, 2 tahun 3 tahun. Nah ternyata pas begitu lihat rumah ini ada yang cocok dan nyaman juga, terutama buat anak-anak, keluarga semua, ya udah putusin. dan ini juga direnov juga sih. Ya kita renov lagi gitu. Konsepnya apa sih? Ini rumahnya luar biasa sekali. Ini modern klasik kayaknya. Ini suka dengan konsep modern klasik kalian berdua atau? Dia biasanya yang lebih, Iya. karena begitu masuk kan semuanya udah full marmer, modern, terus kesan berserinya nggak hilang. Nah itu biasanya dia banget lah. Kalau aku lebih ke bohemian, Halamannya senengnya luas kalau nggak gitu, kalau suami aku halamannya luas nggak, Buat ada main taman nggak anak, buat main gitu. anak. Nah terus klopnya karena di sini tamannya gede juga, terus bangunannya juga sesuai yang aku mau kayak gitu. Kak, tapi terinspirasi dari mana sih Kak? Terinspirasinya sebenarnya aku emang dari dulu tuh kalau ada gambar-gambar rumah dari luar negeri aku selalu save, aku forward kayak aku gitu, cuma dan bilang doain. Model gitu ya, model. iya selalu kayak gitu, dan doain Bismillah Bismillah, bisa gitu, bilang selalu gitu. jawabnya, dan ternyata jauh lebih dari yang aku bayangin sih sebenarnya. Buatannya berapa lama dan 2 tahunan. 2 tahun? Dok, Ini bisa ini terbilang fantastis ya sih? Iya, Ya, alhamdulillah. yang penting sih sesuai dengan kebutuhan. Yang penting anak-anak senang, nyaman. Dokter Ini itu kan temanya. rumahnya kan sebelum-sebelumnya kan sering kayak bisa konten di TikTok juga kayak harus ada walk-in closet Iya. gitu-gitu. Nah itu jadi di sini juga digituin nggak sih? Jadi di sini ada walk-in closetnya juga, tapi karena walk-in closetnya nggak sebesar dengan rumah lama, jadi rumah barang-barang yang lama masih ada di rumah lama sebagian, dan barang suamiku juga masih di sana. Jadi akhirnya suami aku nih beli lagi tanah sebelah di sini khusus buat walk-in closet aku. Jadi lantai 1, lantai 2 udah dibangun nih. Jadi sebenarnya bukan kecil yang di sini tuh, tapi lebih di sini. Kalau di sana kan belang gitu gede. Kalau ini tuh banyak skat-skat kalikunya gitu. Banyak skat-skatnya, jadi kelihatan kecil. Tapi emang buat barang dia nggak muat, jadi ujung-ujungnya bangun lagi ke tanah yang di sebelah itu. Jadi barangnya dia cuma dikasih 3 space aja biar dia beliin tanah lagi buat aku gitu. Tapi barang paling banyak yang ini apa sih kan itu pasti tas-tas sepatu Tas, gitu-gitu. sepatu, baju. Oh, iya. Itu berarti nanti beli tanah itu khusus buat Khusus udah Khusus proses walking closetnya dia. Jadi yang sekarang itu jadi punya aku, jadi yang baru ya punya dia gitu. Menguasai berarti ya? Iya. Dok, ini emang temanya hewan binatang suka terjadi satu suatu itu gimana nih kan? Enggak sih, karena aku suka aksen-aksen lucu aja. Mungkin kalau misalkan kuda-kuda tuh ada satu brand yang aku suka, emang identiknya sama kuda gitu kan. Terus selain itu juga ya mix and match aja sih barang-barang yang ada di sini, nggak semua binatang juga. Ya, sebenarnya ini lebih ke orang-orang seni gitu, Ya. art gitu ya. Jadi kita ambil itu tuh ada filosofinya sebenarnya gitu. Kalau kuda tuh kan nggak mengenal lelah gitu kan, dia berlari terus. Ya prinsip kita sebagai entrepreneur ya jangan pernah mengalah, Pemberani. kerja keras terus gitu sampai kita Kerja berhasil. bagai kuda kan, Gitu, ya. ada Kerja bagai kuda. bagai kuda kan. Ya. Ini udah pencapaian luar biasa dengan memewain apa sih yang udah
punya semua Sebenarnya masih banyak, kayak suamiku nih punya cita-cita pengen punya Pesantren. pesantren. Aku cita-citanya pengen punya rumah sakit yang nanti pengennya semua orang bisa perawatan, bisa periksa ke situ gratis. bisa dibilang aku pasangan frekuensi nggak sih? Banget, tapi temen berantem juga karena kita tuh selalu punya ide yang berbeda, yang akhirnya kita berantem, yang akhirnya menimbulkan kita menjadi bersama itu karena Ketidakcocokan itu sebenarnya bukan jadi masalah, justru itu tuh sebenarnya apa ya, saling mengkritisi. Jadi di saat nanti hasil yang kita putuskan itu hasil yang sudah benar-benar matang dari kita berdua gitu. Ini mulai ditinggalin sejak kapan sih, Dok? dari Desember. Berarti baru ya. Makanya baru syukuran rumah itu. Anak-anak gimana responnya? Seneng Anak-anak banget. seneng sih, karena kan sebelumnya kamarnya sharing juga kan, satu orang berdua. Sekarang lebih dia bukan cuma punya kamar, tapi dia punya kayak living room dia sendiri gitu. Punya rumah sendiri di belakang. Bilangnya dia punya guest house sendiri katanya gitu. Punya ini apa namanya? Tempat main sendiri, nongkrong sendiri gitu. Base camp. Base camp, bilangnya base camp. Di rumah ini mungkin ada kayak spot yang wajib ada, mungkin kayak tadi ada walking closet yang wajib ada juga karena banyak barang-barang yang harus di ini gitu. Terus apa lagi mungkin? Dapur sih, aku rencana pengen memperluas dapurnya supaya bisa ada konten Dapur sama masak nanti ke depannya. dapur sama musola rencana. Iya. Jadi insya Allah udah lebaran kita mulai kerjain semuanya. Jadi musola itu nanti aku gedein lagi sama dapur. Dok, itu berapa banyak orang yang kerja di sini sih, Dok? Kan itu banyak banget itu yang di konten di TikTok juga kan lumayan juga itu. Kurang lebih 25 sampai 30-an. Karena kan ini bagian-bagiannya soalnya beda-beda, kayak semuanya kalau kayak gini aja kelihatan kosong kan, padahal mereka banyak kan. Gimana kalau emang sepi? Ya kurang lebih 25 sampai 30-an. Itu mungkin banyak yang nanya nih alasan dokter nih mempekerjakan banyak orang di rumah. Itu mungkin alasannya apa sih mungkin? Jadi yang pertama biar semua orang tuh punya bagiannya masing-masing, jadi nggak ada tuduh-tuduhan. Terus yang kedua, suami aku tuh sukanya rame-rame, jadi kalau kemana-mana tuh harus rame, kalau makan harus rame, kalau pergi-pergian harus rame, kalau tidur aja kita tuh ditemenin. Jadi kalau tidur asisten aku temenin aku, asisten suami aku temenin aku juga gitu. Jadi rumah tuh jangan sepi gitu. Pengennya rumah tuh 24 jam rame. Jadi mau jam 3, mau jam 4, mau jam 1 malam rame gitu. Ya udah kalau gitu Mbak Eri tinggal di sini ya. Jalannya. Iya. Tapi Dok. dokter biasanya kan kalau rumah sebesar ini tuh kadang pribadi masing-masing gitu ya, anak dengan dunianya, dokter dengan pekerjaannya, gimana cara kalian buat gimana caranya rumah besar ini nggak jadi private sendiri-sendiri gitu, tapi tetap ada kebersamaan nih. Gimana Terus sih? kalau misalkan udah ada jadwalnya, Ada biasanya waktunya jadwal kita. makan pasti ngumpul, jadwal sholat pasti ngumpul, jadwal me time mereka nyamperin ke kamar kita, jadwal nonton mereka nyamperin ke bioskop gitu. Jadi kalau misalkan jadwalnya sholat atau ngaji bareng itu bukan cuma keluarga aja tapi semua pegawai ikut. Ada rulesnya ya untuk Ya, jadi kalau malam Jumat aku kumpulin semua karyawan, aku imamin semua, ngaji udah beres sholat itu bareng-bareng semua. karena biasanya rumah besar kan orangnya kita sibuk masing-masing. Enggak, kita ada 1 minggu sekali itu pasti bareng semua. Favorit mungkin favorit. Mau nanya ke Tapi Bagi. itu Spot favorit kalau aku ya pasti di kamar, karena nyampe pasti nggak kemana-mana, pasti langsung ke kamar. Aku di WC. Aku di WC senang. Jadi Karena nggak keganggu lagi WC aku gitu. Biasanya suka rebutan kan kalau dia mules, kalau aku lagi mules, cepet Dupi keluar dulu gitu. Sekarang nggak, jadi aku sendiri kalau depanan uniknya di rumah yang gitu. sekarang, mungkin kalau rumah yang sebelumnya kan klosetnya satu, wastafelnya, terus showernya. Kalau di sini satu ruangan tapi masing-masing klosetnya ada 2, showernya ada 2. Dan kita sering ngobrol justru malah lebih banyak Hadap-hadapan di gitu. kloset gitu. Iya. Karena kalau kita tuh mandi bareng. Mandi pagi, mandi malam juga bareng. Nah, jadi nggak rebut-rebutan lagi kloset karena depan-depanan. Terus kalau mandi showernya juga 2, Di wastafel lagi sikat gigi, beres, ngobrol gitu. Soalnya dia Itu paling salah satu cara buat harmonis. iya, itu salah satu cara supaya memperkecil keributan rumah tangga kalau kita. Karena kan kalau pagi-pagi rebut-rebutan lumayan itu bikin mood nggak bagus juga. Iya. mengurangi mood nggak bagus. Tapi ada nggak maksudnya fasilitas